Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pauline Wahyuni. Jadi dulu tuh aku sempet jerawatan parah banget satu muka, dan jerawatannya itu tuh nggak sembuh-sembuh untuk waktu yang sangat lama. Tapi seperti yang kalian lihat sekarang, wajah aku udah mulus banget, jerawat udah hilang, udah sembuh dari kulit aku. Itu semua karena aku banyak mengubah kebiasaan-kebiasaan. Jadi ini aku rangkum jadi 7 kebiasaan penyebab jerawat yang jarang diketahui oleh orang-orang. Dan aku tahunya kebiasaan ini dari beberapa dokter yang aku konsultasi. Jadi dokter kulit, mereka itu bilang kalau misalnya kurang lebih ada 7 kebiasaan ini yang harus kita stop, bahkan kita ubah. Karena kalau misalnya kita nggak ubah, itu akan menyebabkan jadinya jerawat kita nggak sembuh-sembuh, tumbuh terus, dan bahkan akan makin parah. Makanya di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua. Kebiasaan pertama yang wajib kita hentikan atau kita ubah adalah kebiasaan teleponan. Tapi bukan fokus di teleponannya ya guys, tapi lebih ke arah adalah handphone yang menempel ke kulit kita yang menyebabkan jerawatan. Karena handphone itu kan sering banget kita pegang pakai tangan kita ya kan, dimana tangan kita itu belum tentu kondisinya selalu bersih. Mungkin kadang-kadang kita lupa cuci tangan gitu, dan tangan kita itu rentan banget untuk kotor karena kan tangan kita gunakan untuk berbagai macam ya. Bisa jadi kita pindahin barang, kita pegang barang gitu, pokoknya semua menggunakan tangan. Nah makanya menurut aku tangan itu rentan banget untuk kotor dan penuh bakterinya. Terus kita pegang HP kita, nah jadinya bakteri atau kotoran yang ada di tangan kita juga nempel semua ke handphone kita. Nah selain dari tangan, bisa jadi bakteri atau kotoran itu dari benda-benda lain. Contohnya, kita kan sering banget nih taruh handphone kita di meja atau di kursi, dan dimana kursi atau meja itu belum tentu bersih. Nah jadinya kalau misalnya kita taruh di sana, otomatis bakteri atau kotoran dari meja serta kursi itu juga akan nempel di handphone kita. Handphone itu tuh adalah benda yang tempat berkumpulnya bakteri serta kotoran. Jadi kalau misalnya kita sering teleponan, kita kan kalau misalnya teleponan kan otomatis handphonenya tuh nempel ya ke kulit pipi kita kayak gini kan. Nah itu yang akan menyebabkan jadinya kotoran atau bakteri dari handphone ini semuanya nempel ke kulit kita. Jadinya kulit pipi kita juga jerawatan. Nah itu yang akan menyebabkan jadinya nggak sembuh-sembuh, tumbuh lagi. Nah makanya di sini menurut aku kalau misalnya ada telepon, lebih baik kalian pakai speaker aja, kalian nyalain aja speakernya. Jadi ya kan nggak perlu nyentuh kan handphonenya ke kulit kita. Kalau kalian nggak pakai speaker, kalian itu bisa pakai headset, earphone, atau selain itu kalau misalnya lagi di luar dan lupa bawa earphone, aku biasanya itu adalah aku pasti nyalain volume yang paling gedenya, terus aku akan nempelin speakernya itu di kuping aku kayak gini, tapi di sininya tuh jedah. Yang penting yang bagian sininya layarnya tuh nggak nempel sama sekali di kulit aku. Jadi asal speakernya nempel di kuping aku. Tapi yang paling penting itu adalah kalian harus sering bersihin handphone kalian sih. Bisa pakai tisu basah, atau kalau misalnya nggak pakai tisu basah, kalian lap pakai kapas dengan alkohol. Dan itu akan menyebabkan jadinya handphone kalian juga lebih bersih, lebih higienis. Kebiasaan kedua yang wajib kalian ubah atau hentikan adalah kebiasaan menggerai rambut atau membiarkan rambut kalian berjatuhan dan kena sama kulit kalian. Dulu waktu pas lagi aku SMA sama kuliah, itu aku sering banget yang namanya membiarkan rambut aku digerai. Jadi bener-bener digerai yang rambutnya tuh nempel sama kulit pipi aku, sama badan aku gini. Terus selain itu aku juga diponi dulu, dan itu bener-bener diponi itu bikin jerawatan tumbuh. Itu di bagian jidat aku yang diponi itu beruntusan kecil-kecil dan juga jerawat gede-gede dan nggak sembuh-sembuh. Jadi bener-bener muncul terus. Terus nggak lama adalah di bagian pipi aku juga ini abis jerawatan semua gede-gede. Terus nggak lama pipi tumbuh lagi di bagian leher sini sama di bagian punggung. Nggak lama di bagian dada, di bagian sini nih kadang-kadang suka ada tumbuh jerawat waktu kemarin itu. Akhirnya aku konsultasi ke dokter kulit, dan dokter kulit aku bilang bahwa itu semua jerawatnya karena rambut. Jadi rambut itu pada dasarnya tuh kotor, menjadi tempat yang paling mudah bersarangnya bakteri. Jadi walaupun kalian mau keramas setiap hari pun, itu rambut akan tetap kotor pada akhirnya gitu. Paling keramas terus bersih. Nggak lama kemudian rambut kita bisa kotor lagi, mungkin kena bantal, kena udara, kotoran nempel, bakteri nempel. Dan itulah yang akan menyebabkan jadinya rambut itu bener-bener sumber kotoran juga, yang nggak kalah akan menyebabkan jerawatan gitu. Makanya kalau misalnya kata dokter aku dilihat, itu jerawat aku tuh tumbuh semua di area yang kena rambut. Nah setelah itu dokter aku nyaranin untuk kalau bisa rambut itu dikuncir terus. Kalau lagi jerawat parah-parahnya itu rambut dicepol aja. Nah sejak itu aku cepol rambut aku, jadi aku bener-bener cepol rambut aku tuh bener-bener kayak konde gitu guys. Pokoknya aku pastikan gak ada rambut yang keluar-keluar yang kena kulit aku. Terus juga kalian bisa lihat sekarang aku nggak pernah pakai poni lagi, karena memang dulu aku di poni itu nggak cocok, jadinya jerawatan. Dan setelah aku cepol serta nggak pakai poni lagi, itu semua bener-bener dahsyat banget
guys. Jerawat aku bener-bener hilang, sembuh, nggak tumbuh-tumbuh lagi. Nah, kalau kalian sekarang lihat aku rambutnya digerai terus di YouTube, itu semua karena memang aku gerai rambut aku untuk kalau misalnya aku buat video YouTube aja, sama kalau lagi jalan-jalan aja. Kalau di rumah, kalau nggak jalan-jalan, nggak bikin konten YouTube, itu pasti rambutnya aku kuncir, aku cepol. Kebiasaan selanjutnya yang wajib kita hilangkan atau kita ubah adalah kebiasaan kurang tidur. Tapi berdasarkan pengalaman aku dulu ya, aku waktu pas lagi SMA sama kuliah, itu aku sering banget yang namanya kurang tidur karena banyak belajar sama bikin tugas. Nah, itu paling aku tidur kayak satu hari 3-4 jam. Dan itu bener-bener efeknya langsung aku rasakan instan, guys. Itu bangun tidurnya langsung tumbuh jerawat, dan jerawatnya itu ada ciri khasnya. Ciri khas jerawatnya itu adalah jerawat yang gede, gatel, dan juga sakit. Nah, itulah jerawat kurang tidur, guys. Dan itu aku langsung tanyakan ke dokter kulit aku juga. Memang dokter kulit aku bilang kalau misalnya kurang tidur itu adalah salah satu faktor penyebab jerawat. Karena kan kalau misalnya kita kurang tidur, otomatis sistem kekebalan tubuh kita itu lagi lemah. Kalau lagi lemah, itu rentan banget untuk dihinggapi bakteri penyebab jerawat. Jadi makanya kalau misalnya lagi kita lemah kekebalan tubuhnya, dihinggapi oleh bakteri jerawat, itu langsung deh jadi jerawatnya. Selain itu juga memang dari badan kita itu otomatis, kalau misalnya kita kurang tidur, itu bisa meningkatkan peradangan kulit. Nah, peradangan kulit itu salah satunya adalah jerawat itu. Karena jerawat kan merupakan peradangan pori-pori kan. Jadi intinya otomatis kalau misalnya kita kurang tidur, itu pasti ada aja yang tumbuh jerawatnya. Jurnal menyatakan bahwa manusia itu lebih baik tidur itu satu hari 8 jam minimal. Dan setelah itu aku coba dong, aku usahakan tidur 8 jam. Kalau misalnya lagi aku usahakan tidur 8 jam itu guys, nggak ada jerawat yang tumbuh, jerawat yang lain udah kayak lagi masa-masa healingnya, penyembuhannya. Dan kulit tuh bukan hanya jerawat hilang ya guys, tapi kalau tidur cukup, itu kulit tuh lebih halus, lebih sehat gitu, lebih glowing. Pokoknya berasa beda banget gitu kulitnya. Kebiasaan selanjutnya yang harus kita ubah adalah kebiasaan begadang. Jadi ini aku banyak ambil dari pengalaman jerawat aku dulu. Dulu kalau misalnya aku lagi liburan sekolah, liburan kuliah gitu ya, aku suka banget yang namanya begadang. Jadi aku tidur kayak jam 3 pagi atau jam 4 pagi itu baru tidur. Tapi walaupun aku begadang, aku tidurnya tuh cukup gitu. Jadi aku besoknya tuh bangunnya siang, kayak jam 12 siang, jam 1 siang itu baru bangun gitu. Tapi yang aku perhatiin di wajah aku adalah kenapa aku tidurnya tuh udah cukup, tapi tumbuh aja jerawat. Nah, tapi jerawatnya tuh beda. Jadi ini kali ini kalau misalnya tidurnya itu begadang, jerawatnya tuh lebih tumbuh kecil-kecil kayak beruntusan-beruntusan gitu. Nah, di situ aku coba tanyalah ke dokter aku. Dokter kulit aku bilang kalau misalnya memang begadang pun juga bisa bikin jerawatan. Begadang itu bisa bikin kita stres. Jadi di diri kita tuh stres gitu. Nah, aku bilang dong sama dokter aku kalau misalnya aku tuh begadang tuh buat nonton. Dan nonton itu bikin aku happy, tapi kok malah stres. Nah, dokter aku bilang kalau misalnya memang kamu merasa pada saat itu kamu nonton terasa happy gitu. Tapi sebenarnya dari dalam diri kamu, begadang sendiri pun udah otomatis bisa bikin diri kita tuh stres, tubuh kita stres gitu. Dan ternyata memang kalau misalnya semakin lama kita begadang, semakin lama kita tidur larut malam, itu semakin lama tingkat stresnya itu semakin tinggi juga. Jadi kalau misalnya ketika kita begadang, itu katanya udah otomatis ada hormon kortisol, yaitu hormon stres, itu diproduksi ke dalam tubuh kita. Dan semakin banyak hormon kortisol ini diproduksi di dalam tubuh, itu akan menyebabkan peradangan pada tubuh kita. Salah satunya itu bisa menyebabkan peradangan kulit, yaitu jerawat itu sendiri. Makanya kalau misalnya kita begadang, terus tubuh kita jadi stres, nah itu otomatis akan menyebabkan jerawat juga gitu loh. Kalau kata dokter aku adalah begadang itu memang memperparah jerawat. Jadi bukan hanya menumbuhkan jerawat, tapi memperparah jerawat yang ada. Terus juga dia itu bisa menyebabkan masalah kulit lain. Jadi bisa menyebabkan eksim dan lain sebagainya gitu. Makanya buat teman-teman semua, setelah aku tahu begadang itu bisa sedrastis itu, efeknya buruk di diri aku langsung coba walaupun liburan aku tidurnya itu jam 10 malam atau maksimal jam 11 malam. Terus besoknya juga aku coba walaupun aku nggak begadangnya, aku tidurnya coba tidur 8 jam. Jadi tidur yang cukup dan tidak begadang. Kebiasaan yang dapat menyebabkan jerawat adalah kebiasaan terlalu sering cuci muka. Nah, ini mungkin masih banyak juga ya orang-orang yang salah pemikirannya tentang konsep cuci muka ini. Karena dulu aku pun begitu. Jadi dulu aku mikirnya adalah aku tuh jerawatan karena wajah aku yang kotor. Jadinya aku harus sering cuci muka biar wajah aku tuh bersih, sehingga jadinya jerawat juga nggak tumbuh-tumbuh, jerawat bisa hilang. Itu menyebabkan aku cuci muka tuh satu hari bisa 5-6 kali. Setelah aku dalam waktu yang lama, berminggu-minggu aku cuci muka tuh sering gitu ya, aku perhatiin kok nggak ada perubahan atau kemajuan di jerawat aku gitu. Aku ngerasa kayak jerawat aku tumbuh terus, malah makin parah.
Dan itu akhirnya aku baca-baca jurnal tentang kulit, aku coba cari tahu, terus aku juga tanya-tanya ke dokter kulit aku. Dokter aku bilang bahwa memang cuci muka itu diperlukan dan bagus untuk kulit, tapi nggak boleh terlalu sering. Karena kalau misalnya terlalu sering, itu bisa menghilangkan minyak alami dari kulit kita, sehingga kulit kita itu butuh minyak alami untuk menjaga kelembapan kulit ini. Jadi intinya kalau misalnya terlalu sering cuci muka, itu kan berarti sabunnya akan menghilangkan minyak alami dari kulit kita ini. Nah nanti kalau misalnya minyak alaminya udah hilang, itu jadinya mendorong kulit kita secara otomatis tuh memproduksi minyak lebih banyak lagi, lebih double lagi dibandingkan biasa. Nah kalau misalnya minyaknya udah diproduksi lebih banyak lagi dibandingkan biasa, itu kan jadinya kelebihan minyak ya di kulit kita. Nah itu yang akan menyebabkan jadinya jerawat tuh makin banyak, jerawat jadi tumbuh terus gitu. Nah makanya penting katanya untuk cuci muka, tapi jangan terlalu sering. Jadi kalau kata dokter aku itu 1 hari 2 kali aja tuh udah cukup untuk cuci muka. Nah akhirnya setelah aku tahu itu, aku akhirnya coba cuci muka tuh 1 hari 2 kali aja guys. Jadi pada saat pagi hari setelah aku bangun tidur, sama pas lagi aku setelah beraktivitas seharian, pas malam hari aku baru cuci muka gitu, aku bersihin terus baru aku tidur gitu. Kebiasaan selanjutnya adalah kebiasaan sering menyentuh muka pakai tangan. Sering menyentuh muka pakai tangan itu aku sering banget lihat, kayak misalnya kita garuk-garuk muka kita pakai tangan. Terus juga misalnya kita iseng-iseng lagi bosen, kita menupang dagu, terus sambil kita tempelin tangan kita ke muka kita gini. Terus misalnya kita iseng-iseng cubit atau iseng-iseng pegang-pegang lah atau apalah, pokoknya sering lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nggak ada kerjaan, kita jadinya pegang-pegang muka kita pakai tangan gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh guys, karena tangan itu bisa dibilang sebagai sarang kuman. Ditambah lagi kalau misalnya kita orangnya tuh jorok, jarang menjaga kebersihan, jarang cuci tangan. Kenapa aku bilang tangan itu sarang kuman? Karena sebagai manusia, hampir seluruh aktivitas kita itu menggunakan tangan guys. Misalnya kita buka pintu aja, itu tuh pegang gagang pintu, belum lagi pegang remote TV, remote AC, botol minum, HP dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang aku sentuh, semua benda-benda yang kita sentuh belum tentu tuh bersih guys. Bisa jadi ada bakteri, ada kuman, ada kotoran, dan itu semua nempel di tangan kita. Jadinya kalau misalnya kita tangannya yang udah penuh dengan kuman dan kotoran ini, pegang-pegang iseng-iseng wajah kita, itu jadinya kuman serta kotorannya nempel semua ke wajah kita juga. Dan jadinya itulah yang menyebabkan wajah kita jerawatan juga guys. Makanya di sini penting buat kita untuk menghilangkan kebiasaan iseng-iseng pegang muka kita pakai tangan. Kebiasaan selanjutnya adalah kebiasaan menggunakan produk rambut. Nah, aku tahu banget memang produk rambut itu sangat dibutuhkan untuk merawat keindahan kita. Tapi perlu diketahui juga bahwa produk rambut itu bisa banget memicu tumbuhnya jerawat di wajah kita ya. Terutama di area dahi atau di area-area yang deket rambut, kayak di pinggir-pinggir wajah gini gitu. Karena misalnya nih, kita lagi mengoleskan produk-produk rambut. Contoh produk rambutnya kalau aku bilang kayak misalnya minyak rambut untuk para pria, terus juga hairspray untuk para wanita misalnya. Ketika kita mengoleskan atau menyemprotkan produk rambut tersebut ke rambut kita, itu ada kemungkinan banget misalnya minyak rambutnya nggak sengaja netes ke wajah, hairspraynya nggak sengaja kesemprot ke wajah kita juga. Dimana sebenarnya produk rambut itu tidak diciptakan untuk wajah kita, dia itu diciptakan untuk rambut. Dan kulit kita itu kan sensitif ya, terutama wajah tuh sensitif banget sifatnya. Jadi kalau misalnya dia nggak sengaja kena sama produk asing, dimana produk rambut, itu produk rambutnya itu bisa menyumbat pori-pori kita, dan itu yang akan menyebabkan jadinya tumbuhnya jerawat di wajah kita. Dan makanya penting banget buat teman-teman, kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, lebih baik hindarilah produk rambut yang terlalu banyak atau terlalu kuat gitu sifatnya. Tapi kalau misalnya kalian memang butuh banget, misalnya kayak para pria gitu ya, untuk mengoleskan minyak rambut, kalian bisa pakai minyak rambut itu jangan terlalu banyak, misalnya kayak secukupnya aja. Karena kalau terlalu banyak tuh ada kemungkinan netes. Terus juga misalnya kayak para wanita pakai hairspray, kalian harus jaga jarak jauh-jauhan. Terus juga pakai tangan atau pakai kertas untuk nutupin wajah kalian. Jadi hairspraynya itu nggak kesemprot ke wajah kalian juga. Karena sepengalaman aku dulu pernah lagi pesta kondangan pakai hairspray sebelumnya. Terus hairspraynya itu aku nggak ngerti cara pakainya, jadi aku deket-deket, terus banyak hairspraynya yang kesemprot ke wajah aku, dan itu instan, besoknya langsung tumbuh jerawat dari hairspray itu. Jadi sejak itu aku belajar banget bahwa memang produk rambut itu bisa bikin kita jerawatan, apalagi kalau misalnya kita memang lagi nggak cocok gitu. Kebiasaan selanjutnya adalah kebiasaan yang harus banget untuk kalian ubah, yaitu jarang ganti sarung bantal, sarung guling, spray, dan juga selimut. Terutama sarung bantal ya, sarung bantal itu wajib banget kalian harus sering ganti, karena bantal itu kan setiap hari kita pakai dan kena wajah kita langsung kan, nempel ke wajah kita. Terus juga bantal itu kan pakai kain ya, dan kain itu sangat mudah untuk dihinggapi kuman, bakteri, kotoran, debu. Ditambah lagi kita kan rambut ini nempel sama bantal ya,
Dimana rambut ini juga rentan banget untuk kena bakteri, debu, kotoran. Dan bisa jadi kotoran debu itu dari rambut nempel juga ke bantal. Ditambah lagi kotoran debu dari udara nempel juga ke bantal. Jadi semakin lama kita nggak ganti-ganti itu sarung bantal, itu makin kekumpul kuman, kotoran, bakterinya di bantal kita. Terus kita pakai buat tidur. Jadinya otomatis semua kotoran, bakteri, debu, kuman dari bantal itu nempel juga ke wajah kita, dan itu yang akan menyebabkan jadinya wajah kita jerawatan juga. Makanya penting banget untuk sering-sering ganti sarung bantal. Selain sarung bantal, kalian juga harus ganti sarung guling serta selimut. Karena sarung guling sama selimut itu kan mudah banget untuk nempel ke wajah kita. Misalnya nggak sengaja kita lagi pakai selimut atau lagi pakai guling, kita lagi tidur kan nggak sadar, bisa jadi kena kan wajah kita gitu. Jadi intinya harus sering-sering juga ganti, karena semua pokoknya alat-alat tidur yang kita pakai itu ada kemungkinan untuk kena wajah kita. Jadi sering-sering ganti aja biar kalau misalnya kena wajah kita juga aman gitu, karena dia bersih jadinya nggak akan bikin kita jerawatan. Terus juga spray untuk ranjang itu kalian harus ganti juga. Dan kalau spraynya kotor, itu bisa menyebabkan jerawatan di badan kita. Makanya lebih baik kalian harus jaga kebersihan selama tidur. Dan kalau aku pribadi, aku itu 1 minggu 1 kali minimal pasti ganti sarung bantal, sarung guling, spray, dan juga selimut. Itu udah pasti aku ganti semuanya gitu. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung aja chat adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Nah guys, kalau aku pribadi, dari 7 kebiasaan penyebab jerawat ini, yang paling susah untuk aku hilangkan adalah kebiasaan begadang. Karena dari dulu tuh aku suka banget begadang, walaupun sekarang jauh berkurangnya. Nah kalau kalian sendiri, dari 7 kebiasaan penyebab jerawat ini, kebiasaan mana sih yang menurut kalian tuh paling susah untuk kalian hilangkan atau kalian ubah? Jangan lupa untuk share jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, jadi tadi itu dia 7 kebiasaan penyebab jerawat yang jarang orang ketahui. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku, Paulina Wahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga ya, follow Instagram aku, Paulina Wahyuni. Karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!